reaksi-reaksi yang bisa terjadi di katoda dan di anoda. Rangkumannya ditunjukkan dengan rangkuman ini. Untuk katoda, jika kita melakukan elektrolisis terhadap larutan suatu garam, di mana kation dari garam tersebut merupakan termasuk logam golongan 1A, 2A, Al, logam Al atau Mn, Al3+ atau Mn2+, maka yang mengalami reaksi reduksi di katoda bukan logam tersebut, tapi H2O. Ini reaksi reduksi H2O. Sebaliknya, jika logamnya selain logam-logam tersebut, maka logam itulah yang akan mengalami reduksi di katoda. Atau bisa juga ion H+, jika senyawanya merupakan senyawa asam. H+ yang akan tereduksi menghasilkan gas H2. Reaksi reduksi logam secara umum seperti ini. Dari ion logam menghasilkan logam. Kemudian untuk reaksi yang terjadi di anoda, sebenarnya pertama kali kita harus tinjau dulu elektroda yang digunakan untuk anoda itu elektroda apa. Jika elektrodanya tak inert, maka yang mengalami oksidasi adalah elektroda tak inert tersebut. Misalkan Cu, logamnya logam Cu. Maka kita tidak perlu meninjau anion dari garam yang kita elektrolisis. Pasti logam Cu-nya yang akan teroksidasi. Nah, jika elektrodanya tak inert, baru kita tinjau. Jika elektrodanya inert, baru kita tinjau anion dari garam yang kita elektrolisis. Jika anionnya merupakan anion-anion oksida, contohnya SO42-, yang ada oksigennya, NO3-, PO43-, CO32-, dan anion oksida yang lain, ClO4-, IO3-, atau oksida yang lain, yang mengalami oksidasi adalah H2O, menghasilkan gas O2 dan ion H+. Nah, jika anion garamnya itu bukan anion oksida, bisa berupa anion halida, sulfida, atau OH- jika senyawa yang kita elektrolisis adalah senyawa basa. Maka yang mengalami oksidasi adalah anion tersebut. Nah, ini persamaan reaksi umum untuk oksidasi ion halogen. Dari X- berubah menjadi gas X2. Dari Cl- berubah menjadi gas Cl2. Nah, ini persamaan reaksi oksidasi untuk OH- akan menghasilkan gas O2 dan molekul H2O. Nah, itu cara menentukan reaksi yang terjadi di katoda dan di anoda. Kenapa penting kita harus bisa menentukan reaksi yang terjadi di katoda dan di anoda seperti apa? Karena, kembali lagi, setelah teori, kita masuk ke perhitungan. Supaya kita bisa tahu perhitungan stoikiometri yang terjadi itu seperti apa. Kalau kita nggak tahu reaksinya seperti apa, otomatis nggak bisa kita hitung stoikiometrinya. Setelah kita bisa menuliskan reaksi yang terjadi di katoda dan di anoda, sisanya tinggal stoikiometri. Nah, rumus untuk sel elektrolisis itu cuma satu. Di mana rumusnya adalah mol elektron sama dengan I kali T dibagi 96.500. I itu arus dalam satuan ampere, T itu waktu dalam satuan sekon, harus dalam sekon, dibagi konstanta Faraday, 96.500. Nah, lalu setelah dapat mol elektron, kita apain? Ya, kita tinggal hitung secara stoikiometri. Misalkan reaksi yang terjadi di katoda adalah reaksi reduksi Na+. Dari persamaan reaksi yang terjadi, kita bisa tahu
mol dari logam Na yang dihasilkan sama dengan mol elektron sesuai perbandingan koefisien. Misalkan reaksi yang terjadi di anoda adalah oksidasi Cl-. Nah, kita bisa tahu gas Cl2 yang dihasilkan molnya itu sama dengan setengah dari mol elektron sesuai perbandingan koefisien. Nah, sisanya tinggal menggunakan konsep stoikiometri dan menggunakan rumus-rumus yang kita sudah pelajari di bab stoikiometri.